Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana sejarah munculnya Khawarij dan juga Syiah. Bid'ah yang pertama kali terjadi adalah bid'ahnya kaum Khawarij. Bid'ah ini timbul lantaran buruknya pemahaman mereka terhadap Al-Quranul Karim. Mereka tidak bermaksud untuk menolak Al-Quran sebenarnya, akan tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang tidak terkandung dalam makna Al-Quran itu sendiri. Mereka menyangka bahwasanya para pelaku perbuatan dosa harus dikafirkan karena orang mukmin adalah orang yang berbakti dan bertakwa. Mereka mengatakan, siapa yang tidak berbakti dan siapa yang tidak bertakwa, maka ia kafir dan kekal di neraka Jahannam. Kemudian orang-orang Khawarij ini mengatakan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dan para pembela keduanya, maksudnya orang-orang yang membela kedua sahabat Nabi yang mulia tersebut, mereka bukan orang-orang yang beriman karena mereka telah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akar dari kesesatan atau kekeliruan kaum Khawarij dan akidah mereka yang menyimpang. Jadi bid'ah mereka mempunyai dua premis atau dua pendahuluan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dengan amalan atau pendapatnya yang salah, maka ia kafir. Yang kedua, bahwasanya Utsman dan Ali radhiyallahu anhum beserta para pembela keduanya pun juga demikian. Ini merupakan kekeliruan, ini merupakan kesalahan, ini merupakan kesesatan akidah kaum Khawarij. Karena itu sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyebutkan bahwasanya tidak boleh kita mengkafirkan orang-orang muslim lantaran dosa dan kesalahan mereka, karena ini adalah bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam yang dipelopori oleh kaum Khawarij. Penganut bid'ah ini telah mengkafirkan serta menghalalkan darah umat Islam, dan telah diriwayatkan bahwasanya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka, yakni untuk kaum Khawarij, dan juga perintah untuk memerangi mereka, yakni perintah untuk memerangi kaum Khawarij. Salah seorang imam mazhab yang terkenal, imam mazhab yang sangat berilmu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ada hadis yang sahih mengenai mereka melalui 10 jalan. Muslim telah meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan sebagian darinya. Meskipun bid'ah kaum Khawarij ini sangat tercela, namun sebenarnya mereka bermaksud untuk mengikuti Al-Quranul Karim, akan tetapi mereka salah dalam beberapa hal tersebut dan mereka telah tersesat dalam beberapa perkara tersebut. Lalu kemudian bagaimana lagi dengan orang-orang yang bid'ahnya itu dimaksudkan untuk menentang dan berpaling dari Al-Quranul Karim, selain juga mengkafirkan umat Islam seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah dan kaum Syiah? Tentu saja ini pun tidak dapat kita terima, karena tidak boleh kita mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan perbuatan dosa besar, dan akidah kaum muslimin yang sahih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih, bahwasanya para pelaku dosa besar itu tidak kafir selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Allahu a'lam. Tadi merupakan sedikit penjelasan tentang bagaimana sejarah munculnya Khawarij
atau bagaimana akar dari kesesatan akidah Khawarij. Berikutnya kita berbicara sedikit tentang Syiah. Disebutkan bahwasanya orang yang pertama kali membuat bid'ah tasyayyu, yang dimaksud di sini adalah bid'ah faham Syiah ini, tidaklah memiliki maksud agama, melainkan karena maksud jahat. Ada yang menyebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya yang membuat bid'ah ini adalah seorang munafik zindiq. Aslinya bid'ah mereka dibangun Aslinya bid'ah mereka dibangun di atas landasan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pendustaan terhadap hadis-hadis yang sahih. Karena itulah sebabnya di dalam sekte-sekte umat Islam tidak terdapat atau tidak kita dapati kebohongan yang lebih banyak daripada kebohongan yang terdapat di kalangan Syiah ini. Tidak seperti Khawarij, karena di kalangan Khawarij tidak ditemukan orang yang berdusta. Hampir-hampir tidak ada satu riwayat pun yang dibawakan kaum Syiah dari guru-guru mereka yang bisa dipercaya, lantaran banyaknya kebohongan dan kedustaan di tengah-tengah mereka. Karena itu para penulis kitab Sahih itu tidak mau meriwayatkan dari mereka. Imam Bukhari juga Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis-hadis Ali radhiyallahu anhu kecuali dari ahlu baitnya, kecuali dari keluarganya. Misalnya dari putra-putranya yaitu Hasan dan Husain. Muhammad bin Al-Hanafiyah, sekretarisnya yaitu Ubaidillah bin Abu Rafi, kemudian dari sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga selain mereka seperti Ubaidah As-Salmani dan yang lainnya, atau yang seperti mereka, orang-orang yang memang bisa dipercaya karena mereka adalah orang-orang yang jujur ketika meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Maka dari itu para penulis kitab As-Sahih, maksudnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, meriwayatkan hadis-hadis mereka yaitu hanya dari orang-orang yang jujur saja. Pembahasan ini kita nukil dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan judul asli kitab beliau adalah Al-Furqan Bainal Haq wal Batil, yang kemudian jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membedah firqah sesat. Mohon maaf, bukan diterjemahkan. Maksudnya untuk judul versi Indonesianya ditulis dengan judul Membedah Firqah Sesat. Dengan judul asli adalah Al-Furqan Bainal Haq wal Batil. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan memberikan penjelasan tambahan terkait dengan beberapa kelompok dalam Islam dan juga membahas tentang kelanjutan dari pemikiran ataupun sejarah kemunculan Syiah dan Khawarij. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.